Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Qubailal Bidayah, Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu Wati yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan, terutama di siang hari ini. Ada nikmat iman Islam, sehat dan sempat. Mudah-mudahan kehadiran kalian di siang hari ini dalam rangka diklat apa seminar ini? Apa ya? Astagfirullah. Tidak cuma menjadi bekal, tapi juga modal awal kalian di organisasi formal di sekolah dalam satu bidang, yaitu rohis ya. Betul. Ya. Saya berharap tidak berhenti di sini, tapi terus sampai kalian lulus, sampai terjun di masyarakat menjadi orang-orang yang terpilih. Kedua, mari kita panjatkan pula sholawat untuk keharibaan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah. Siapa lagi kalau bukan ya Nabiyana, ya Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, di siang hari ini saya di depan kalian tidak ingin banyak bernarasi, karena saya memang tidak ingin jadi wali, apalagi jadi menteri. Saya hanya ingin menyampaikan inti materi bertemakan tentang kepemimpinan Rasulullah. Hanya dua patah kata yang insya Allah dua patah kata ini akan saya patah-patahkan menjadi ratusan, kalau perlu ribuan kata-kata, hingga menjadi kalimat yang bermakna tentang kepemimpinan Rasulullah di era milenial. Kalian bukan era milenial, era Gen Z. Yang milenial saya dengan Buati. Saya Gen Z. Gen Z ya. Nabi Muhammad generasi Z, zero. Kamu juga Z, tapi zeronya beda itu ya. Generasi awal sampai 3 keturunannya, ada sahabat, tabiin, tabiin. Itu generasinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut generasi emas, generasi yang terbaik, salafus saleh, terjamin masuk surga. Kita belum ada jaminan ya. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang kepemimpinan Rasulullah, Nabi kita Muhammad sudah banyak memberikan contoh berbagai tipe kepemimpinan. Ada komando, ada revolusioner, visioner, transaksional, bahkan tipe laissez faire. Nanti ketika kalian terjun dengan membawa predikat rohis untuk berdakwah,
akan berhadapan pada pilihan ini. Kapan harus mengambil tipe kepemimpinan komando, kapan transaksional, kapan visioner, kapan laissez-faire. Rasulullah sudah mencontohkan dalam berbagai peristiwa mengambil langkah tipe kepemimpinan komando. Banyak contohnya, misalnya saja ketika perang Uhud, perang yang sangat dramatis, 3 fase, menang, kalah, menang. Awalnya menang, tetapi kenapa bisa kalah? Karena ada transaksional. Nabi sudah memberikan pesan kepada 50 pasukan panah supaya bersiap di gunung sebelah kiri. Pesan Nabi, menang kalah tetap di sana, nggak usah turun. Tetapi ketika Nabi menang, para sahabat mengambil harta rampasan perang yang di atas gunung tergiur, khawatir nggak kemana, ikut turun, menyisakan 6 pasukan panah. Tapi pasukan panahnya Nabi sudah diintai oleh pasukan musuh sejumlah 200 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, naik ke atas 6 sama 200 kalah. Maka terjadilah fase kedua, pasukan Rasulullah kalah di perang Uhud. Nah, anak-anak sekalian, kalah kan pulang. Belum sampai di rumah ada panggilan sholat subuh berjamaah di masjid. Pasukan Nabi banyak korban dalam kondisi berdarah-darah. Ada yang tidak punya tangan kanan, ada yang tidak punya tangan kiri, ada yang cuma punya kaki kanan, ya kaki kirinya enggak ada. Ada kewajiban untuk berjamaah sholat subuh. Coba, ini kalau diterapkan pada kalian dong lempang orang ini. Dulu saja apa ibu waktu jadi banyak di kantin. Di perpus banyak Pak, iya tiduran. Yang jamaah duhur, itu duhur ya, belum subuh. Nabi dengan kepemimpinannya komando, ada komando dari Allah mewajibkan semua jamaahnya sholat subuh berjamaah. Gak ada yang menolak. Yang tangannya satu tetap sholat, yang kakinya satu tetap sholat. Bahkan ada kakak beradik, yang kakaknya tidak punya kaki kanan, yang adiknya tidak punya kaki kiri, surung-surungan, ngengsot sampai ke masjid coba. Dan setelah itu ada kewajiban perang. Kata Allah, lanjutkan. Padahal sudah kalah, sudah berdarah-darah kalah. Nabi berangkat dengan sisa pasukannya, tidak boleh tambah, tidak mendapat bala bantuan sisa pasukannya. Dan kabar ini terdengar sampai Mekah. Orang-orang lewat bilang kepada Abu Sofyan ketika itu pimpinan Mekah, ya Abu Sofyan, ditunggu Muhammad di Hamrat Azad. Itu padang pasir berwarna merah, ganas, pasirnya menyedot. Jadi kalau jalannya nggak hati-hati ya tersedot itu. Nabi nunggu di sana siap perang Uhud fase ketiga. 3 hari menunggu, nggak ada yang datang. Orang-orang kafir Mekah yang tadi di fase kedua menang, yang ketiga datang. Apa berita yang menyebar di seantero Jazirah Arabia? Muhammad menang, kafir Quraisy kalah. Maka fase ketiga dimenangkan oleh pasukannya Nabi Muhammad. Dan ajaibnya anak-anak, pulang dari Hamrat Azad, orang-orang tadi yang sakit pada sembuh semua itu, kembali sehat. Saya kadang mikir, ini jangan-jangan keajaiban buat berkat sholat subuh bersama, keajaiban, kembali sehat, sembuh. Wah, luar biasa ini. Silakan bisa dicoba, gratis nggak bayar. Sholat subuh berjamaah. Di ketika itu Nabi menggunakan tipe kepemimpinan komando. Nah, silakan siapa yang pimpinan utamanya ya? Siap-siap sistem komando. Yang kedua, Nabi juga pernah menggunakan sistem demokratis. Menjelang perang Uhud, tadi Uhud ya, ini masih Uhud lagi. Dikabarkan pasukan musuh sudah bergerak menuju Madinah. Lapor kepada Nabi, Nabi bilang, tadi malam saya juga bermimpi ada sapi gemuk disembelih, pedangku terlepas dari selongsongnya,
ujungnya patah. Apa artinya? Nabi cerita, di peperangan nanti ada saudaraku yang terbunuh, ada sahabatku yang tercinta luka. Maka para sahabat, umatku, kata Nabi, kita perang menggunakan strategi bertahan. Gak usah keluar, cukup di Madinah. Kita punya kekuatan, bisa berlindung di balik benteng-benteng, dan itu selalu menang. Kata orang munafik, ya. Ada orang munafik yang setuju dengan pendapat Nabi. Tetapi para sahabat menawar, terutama generasi muda, generasi Z ketika itu. Ya. Jadi ada generasi Z juga. Pengalaman menang di perang Badar sangat menggiurkan. Jadi begitu semangatnya ingin menang di perang Uhud, maju di Mekah. Nabi menerima coba. Padahal jelas-jelas ada wahyu lewat mimpi bertahan di Madinah. Tapi karena demokratisnya Nabi oke lah kita maju. Keluar dari Madinah, bertempur di perang Uhud, di lembah Uhud. Nabi masuk rumah, 2 jam kemudian keluar pakai baju perang. Para sahabat baru minta maaf. Ya Rasul, minta maaf tadi saya kelewat batas. Sekarang terserah dengan aja ya Rasul, kita bertahan saja. Apa kata Nabi? Pantang bagi Nabi kalau sudah menggunakan baju perang. Kita lihat sampai mana yang menang, mana yang kalah. Kita tetap perang. Demokratis ini Nabi mengalah. Nanti kalian akan menghadapi umat SMK 1, kakak kelas kalian, adik kelas kalian, kira-kira mau mengambil tipe kepemimpinan yang mana? Komando? Apa visioner? Kalau visioner, berpikir masa depan. Masa depannya Nabi gak tanggung-tanggung. Kalau kalian punya visioner gak cuma di sekolah ini, besok setelah ini kemana? Kuliah, apa kerja, apa kawin? Punya visioner. Sama-sama 3 kan punya visi masa depan. Dan masa depannya Nabi tidak tanggung-tanggung, kehidupan akhirat. Maka dari 114 surat di Quran, 23 surat Quran sendiri membicarakan masa depan visioner. Dan lebih dari 4.000 hadis juga membicarakan visioner masa depan Nabi. 4.000 hadis membicarakan itu sendiri. Banyak tipe Nabi. Nah, anak-anak sekalian, apapun tipe yang pernah Nabi lakukan sebenarnya cocok semuanya. Kenapa sekarang banyak yang bermasalah? Ya karena mungkin cara menirunya salah, atau mungkin merasa cocok, atau pengen cari-cari sendiri, yang akhirnya berantakan, tidak meniru Nabi. Padahal Nabi itu yang pantas, cocok, dan mudah ditiru. Dari 124.000 Nabi, bahkan kajian terakhir Buati ada yang berpendapat jumlah Nabi 240.000, yang Rasul 313, kemudian yang diabadikan di dalam Quran 25, yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad. Dan dari 5 ini sebagai khatamin nabiyyin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbeda-beda? Ada 124.000, 313, 25, 5, 1, ada maknanya. Tetapi intinya itu pertanda betapa cintanya Allah kepada hambanya, diturunkan banyak nabi untuk membimbingnya, membimbing manusia. Sekarang memang agak sulit. Jumlah manusia yang nongkrong di muka bumi hari ini lebih dari 7 miliar, sementara sudah tidak ada nabi. Tapi Allah memberikan kasih sayang, tinggal meniru saja, beratnya bukan main. Memang ada yang boleh ditiru, ada yang wajib ditiru, ada yang bisa ditiru, ada yang tidak bisa ditiru. Kalau yakin harus semua harus yakin. Tidak boleh tidak yakin, karena merupakan rukun iman yang ayo, rukun iman ada berapa? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi atau rasul, hari kiamat, takdir.
Nah, iman kepada Nabi itu yang keempat. Satu saja kita tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang. Satu saja tidak yakin kepada satu Nabi, itu juga belum sempurna iman yang keempat. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi yang satu dan yang lain. Maksudnya keimanannya. Tapi kalau meniru apa tidak, ini yang tidak semua Nabi bisa ditiru. Mau contoh? Nabi Isa. Sorry ya, mohon maaf. Nabi Isa nggak bisa ditiru. Mau niru? Nggak bisa. Kenapa? Nabi Isa nggak punya bapak. Ayo, mau niru? Geger nanti sak kampung. Bapaknya siapa? Arono. Nggak bisa ditiru. Yang kedua, Nabi Isa nggak pernah lupa. Selalu ingat berarti. Coba kalau kita nggak pernah lupa, stres. Kelingan utangnya terus. Kelingan payung digarap. Digarap lupa. Alhamdulillah gurunya juga lupa. Aman itu. Umatnya Nabi Isa nggak boleh lupa, stres. Yang ketiga, Nabi Isa ucapannya manjur. Hati-hati dulu itu umatnya itu. Pernah lihat ibu-ibu bawa gendongan, tanya yuk bawa apa yuk? Watu. Padahal bawa bayi. Jadi waktu tenan itu. Itu Nabi Isa itu. Nabi Isa pernah lihat orang miskin minta-minta sama orang kaya. Orang kaya nggak mau ngasih. Ditanyain Nabi Isa, kok nggak ngasih? Orang itu duit. Tapi godong, jadi godong tenan itu. Mana sekarang ada Nabi Isa, wah, padahal sering bongkar kalian. PR kerjakannya ulangan pakai AI, ayo IA gitu. Betul. Nabi Isa pernah lihat ibu-ibu marah sama suaminya, dinasihati, Bu, jangan suka marah sama suami. Allah dasar lanang menawi. Nanti janda loh, Bu, janda tenang. Jadi dulu di zaman Nabi Isa banyak janda ya. Kayak di sini ya. Laki-laki cuma 6. Ini 60 sama yang di luar. Gak usah mindur, asal di ruang guru saya sendiri aja buatin. Sendiri aja, pejantan ulung. Itu Nabi Isa nggak bisa ditiru. Nah, kenapa Nabi Muhammad bisa pantas cocok untuk ditiru? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dan perilaku hidupnya tampak basariahnya sebagai manusia, jadi pantas dan contoh bahkan bisa ditiru. Apapun profesi yang dimiliki orang saat ini, termasuk kalian, Nabi pernah melaksanakannya semua. Jangan dikira usia 10 tahun masuk, Nabi sudah membuka usaha jasa justip, layanan titipan barang, usia 10 tahun ini. Maka mohon maaf, kemarin ada pejabat bilang ini janda-janda kaya harus menikah dengan pemuda pengangguran. Kalau kalimatnya berhenti di sini mending lah, tapi kalimatnya berlanjut yang jadi masalah itu loh. Apa kalimat selanjutnya? Contohnya Nabi Muhammad, aneh ceto itu. Dikira pengangguran, tidak. Usia 10 tahun Nabi sudah membuka jasa layanan titipan barang. Orang-orang kafir Mekah yang mau ke pesta, mau ke mall, ke pasar, alun-alun titip barang sama Nabi. Titip onta, titip kuda, titip barang. Dan mereka pada senang titip sama Nabi. Beda dengan kita ya, titip di Malioboro di parkiran. Kadang spionnya petil, helmnya hilang, ceker berlecet, balik kempes, kandilnya hilang. Orang tanggung jawab itu. Nabi tidak, ontanya selamat, kudanya sehat, barangnya aman. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu senang titip sama Nabi Muhammad. Padahal usia 10 tahun itu. Dan yang buka titipan jasa banyak orang kafir Yahudi, tapi nggak laku. Nabi Muhammad yang laku. Maka di usia itu pun Nabi pantas mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan sampai hari ini nggak ada orang yang punya gelar Al-Amin, nggak ada, Rama. 1 tahun sebuah perguruan tinggi mampu mewisuda 4.000 sarjana dengan gelar SPD, MPD, doktor, profesor.
Jadi kalau seluruh perempuan tinggi berapa? Kalau se-Indonesia, se-dunia, nggak ada yang bergelar Alamin, nggak ada. Termasuk presiden di negara manapun nggak ada yang gelarnya Alamin, nggak ada. Berarti kan nggak dapat dipercaya. Ya hanya Nabi Muhammad yang bergelar Alamin itu. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad kecil pun sudah bekerja. Maka kalian jangan malu-malu, jangan segan-segan ya, seperti Nabi kita kecil-kecil sudah bekerja. Belajar ya Pak? Ya belajar. Belajar kan sudah pekerjaan itu. Tidak pemalas, tidak menganggur. Hati-hati ya. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al-makfiyu farihu. Seberat-berat siksaan akan ditimpakan kepada mereka yang pemalas dan penganggur. Wah, tani tadi geletak ini. Ya. Saya sih nggak masalah. Nanti masalahnya nanti setelah di kelas mas. Kan kamu figur ya, rohis. Kalau dicontoh teman-temannya gimana? Harusnya kuat gitu ya. Tuh yang pertama. Jadi Nabi profesi apapun pernah melakukannya semua. Kalau kalian jadi imam, Nabi pernah jadi imam. Kalau saya buatin jadi guru, Nabi juga memberikan pelajaran di Masjid Taklim. Kalau orang perang, Nabi juga pernah jadi jenderal, memimpin perang di medan juang. Nabi juga petani, pedagang. Semuanya Nabi pernah melakukan. Jadi apa yang kalian lakukan, contohnya Nabi sudah melakukan semua. Understand? Cuma 6 yang yes. Berikutnya, Nabi bisa ditiru karena manusia. Coba kalian sholat jamaah, misalnya imamnya malaikat Jibril, ambruk kabeh. Malaikat Jibril kalau ngimami rakaat pertama setelah Fatihah membaca 7 kali khatam Quran. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat khatam 5 kali Quran. Mau jadi makmum? Ambruk kabeh. Karena malaikat Jibril gak punya rasa lelah. Pernah dengar malaikat Jibril pijet? Gak pernah. Dia punya rasa capek. Imamnya Nabi Muhammad cocok. Nabi tahu diri, makmumnya kan beda-beda. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud lama gelir, ono sing asam lambung kelamaan jungkel, ono sing kakinya gatel sudah siap mau menerima uang dari orang lain. Nabi tahu, jadi sholatnya nggak lama-lama Nabi, sholatnya sebentar. Kalau istilah kantor saya, tapi kalau sholat sendiri, silakan sepanjang kalian mau dan mampu. Pas sholat sendiri di rumah. Kalau di masjid, lihat masjidnya dulu. Saya pernah sholat jamaah Isya di Masjid Kragilan. Ada namanya Kragilan. Selesai, saya pengen sholat tasbih buati. Belum mulai lampunya sudah dimatikan. Oh ya wis rasid. Masjidnya dikunci, dikode lampunya dimatikan. Di masjid apa itu? Ar-Rahman, Jalan Jabun. Habis sholat isya, saya pengen sholat hajat. Tak cari di tempat yang pojokan sepi. Belum mulai sudah dijamil dari belakang. Mohon maaf mas, masjidnya mau dikunci. Rasid itu. Jadi tergantung masjidnya itu. Ternyata buka tutup ada jadwalnya. Ya ada sih yang 24 jam ya. Bisa enak yang 24 jam bisa tidur. Ada wifi-nya, ada kulkas, wah macam-macam. Tapi nggak semua masjid itu ya. Nah, itu yang buka tutup ya sulit itu. Tergantung masjidnya. Tapi kalau di rumah sepanjang mampu silakan. Pengajian seperti ini. Coba kalau yang ceramah malaikat Israel, melayu kabeh. Mau dicabutnya lagi. Jadi sesama manusia maka wajar contoh yang mudah ditiru. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira bagaimana kalian bisa memberikan contoh kepada umat kalian? Kan punya umat kalian. SMK 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Yang di luar kan berarti umat kalian.
ya, melayani, meladeni ya, tanpa merontokkan idealisme kalian. Jadi tetap punya prinsip seperti lokomotif yang menarik gerbang-gerbang kereta. Bukan kalian yang ditarik, kan kalian punya visi dan misi. Jangan kalah dengan yang tidak punya. Jadilah kalian seperti ikan di lautan yang tidak pernah asin. Hidupnya di samudra tapi nggak pernah asin. Kenapa? Karena hidup hatinya. Ikan jadi asin karena mati, diuyai jadi asin. Tapi kalau di laut nggak pernah asin. Dan tetap melek. Pernah lihat ikan merem di laut? Artinya kuat memandang, memperhatikan siapapun, menyampaikan dakwah, informasi kebenaran dengan PD-nya nggak ada masalah. Kan punya jabatan rohis gitu ya. Nggak usah minder gitu ya. Kalian punya derajat yang mulia untuk menyampaikan kebenaran. Caranya mencontoh Nabi. Tidak usah takut salah, tidak usah takut lupa. Namanya manusia, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Karena salah dan lupanya disebut manusia. Kalau tidak pernah salah dan lupa, bukan manusia, tapi malaikat. Nabi pun pernah salah dan lupa. Bahkan punya sifat maksum, Pak. Maksum artinya terjaga, terbebas, walaupun salah Allah sudah memaafkan. Itu namanya maksum, terbebas dari dosa besar dan dosa kecil. Kalau wali terbebas dari dosa besar, dosa kecil kadang berbuat, tapi segera minta ampun, itu wali. Maka wali punya sifat mahfud. Jadi kalau Nabi maksum, wali mahfud. Dan kalian apa? Maklum. Kadang punya dosa besar, sering pula dosa kecil, maka selalu siap bertaubat. Segera, tidak menunda-nunda. Lebih utama daripada umatnya kalian. Saya bilang umat kalian gitu saja biar gampang itu ya. Nah, begitu. Nabi pun seperti itu. Pernah ketika sholat duhur berjamaah, baru 2 rakaat Nabi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sahabat yang di belakangnya, orang-orang top ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin As, Zubair bin Awam, nggak ada yang berani negur. Apa bodoh? Tidak, pintar, sungkan, takut salah. Karena dulu pernah kejadian ketika sholat jamaah asar, baru 2 rakaat, turun firman Allah, perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Nabi berubah kiblat itu. Sholat asar baru 2, kiblatnya berubah. Sahabat khawatir kalau terjadi seperti itu. Kok dulu sekarang 2 rakaat ya? Gak ada yang berani negur para sahabat. Tapi di belakang ada sahabat nggak begitu pinter sih. Ya, tapi gawennya gelut gitu. Jadi orang tempe itu sering gelut. Namanya Dzul Yadain. Itu bengok dari belakang. Ya Rasul, kenapa salam? Kan baru 2 rakaat. Dulu kan 4. Apa diringkes? Nabi jawab, tidak. Aku ora lali. Dulu yo 4, ora diringkes. Itu waktu sholat Nabi jawab gitu. Nah Dzul Yadain bengok, dibengoki, tambah bengok tambah seru. Demi Allah ya Rasul, baru 2 rakaat tenan sumpil. Nah ini Nabi Muhammad menggunakan tipe kepemimpinan transaksional ini. Nengok para sahabat Abu Bakar, oh apa? Baru 2 rakaat. Oh ya Rasul. Umar, baru 2. Ternyata memang baru 2. Nabi sadar, langsung bangun, takbir lagi, nambah 2 rakaat. Nah, sekarang menjadi syariat ya. Kalau adik-adik besok lupa baru 2 terus salam, bangun nambah 2, nggak usah ngulangi lagi, nambah 2 saja. Sekarang jadi syariat. Nabi saja pernah lupa.
pernah salah. Itu Nabi. Jadi wajar ya kalau kita salah, yang penting mudah minta maaf, mudah memaafkan orang lain, bertobat kepada Allah. Nabi juga pernah kesiangan sholatnya, jangan dikira. Dalam satu peperangan Nabi capek sekali. Selesai perang, mampir istirahat di bawah pohon syajarah syauka, pohon berduri. Takut kebablasan subuh, Nabi tiduran. Tidak tidur, tiduran. Nah, siapa tahu di antara kalian pernah tahajud jam 2 rakaat, jam 2 malam, 11 rakaat sampai setengah 4 sampai subuh. Ini nak turun kan mesti bablas, mesti itu. Maka Nabi tiduran, bukan tidur. Tidurannya pun orang geletak, tapi berdiri sambil tidur, apa tidur sambil berdiri. Jadi gini Nabi, lendian itu. Difoto lagi, difoto tuh, difoto nanti viral. Takut kebablasan, Nabi tidurannya sambil berdiri. Sahabat kasihan. Kata Bilal, ya Rasul, pun apa mawon, nanti tak gugah nek wayai subuh. Enggak Bilal, enggak apa-apa ya Rasul, nanti tak bangunin. Janji, tenan, sumpah, sumpih. Itu janjinya. Akhirnya Rasul tidur, sahabat lain tidur, Bilal melek. Jadi luar biasa loh adik-adik. Bilal itu satu-satunya sahabat yang pernah 7 hari 7 malam gak tidur, kuat melek tanpa minum kopi tubruk gajah. Saya dulu 3 hari pernah buat tidak tidur. Kecapean waktu nggarap tesis itu harus selesai, kalau enggak nanti semester 5 saya bayar. Kita harus segera lulus. 3 hari lembur ratu, tapi minum kopi kapal api. Minum kopi kapal api. Baru tensinya 200. Bapak saya dulu meninggal tensinya 260. Saya paling 260 lagi meninggal. Tenang aja, jangan seneng kok. Sekarang saya nggak cocok kopi kapal lagi. Ganti Nescafe pakai es, ambruk lagi Mas Bagas. Sekarang nggak pakai Nescafe, ganti lagi saya. Apa ya kemarin ya? Gudeg kulit apa gudeg fresh. Wah, hobinya ya Mas Bagas ya itu. Sekarang saya hafal, pokoknya kalau sudah ngeliar berarti tensi 150. Saya hafal berarti. Kalau ngeliar oh sekian. Sama ini kalau sudah semutan ini berarti gulanya sudah 120. Saya udah hafal itu. Hafal sudah. Tiap gini saya hafal, berarti nggak punya uang. Udah hafal ya. Bilal kebablasan juga. Jam 6:30 siang baru pada bangun. Dan yang pertama bangun Nabi Muhammad. Gugai, bangun Bilal. Gimana Bilal? Janjinya bangunin malah kamu tidur. Ngapunten ya Rasul, kalau tepar ya Rasul, ingin melembur ya Rasul, berdiklat misalnya. Ayo Bilal sekarang adzan. Jam 7:kurang 1/4 adzan subuh. Jam 7 baru sholat subuh berjamaah. Ini sepanjang sejarah baru kejadian adzan tersiang di waktu subuh jam 7:kurang 1/4. Dan sholat subuh tersiang jam 7 siang jamaah. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Jadi besok kalau kalian kesiangan sholat subuh jam 7 sah. Tapi syaratnya juga. 1, kalau kesiangannya kompak bareng-bareng. Nabi tadi kan bareng-bareng kompak. Tapi kalau ada yang bangun 1, sing dosa sing melaiki, orang dugali Pak. Besok di Klaten nginep ya? Oh tidak ya. Kadang kalau nginep di mana hotel Kaliurang kerinan bareng, apa-apa sah. Tapi kalau ada yang melek, yang dosa yang melek, orang dugali kok sholat jadi kok.
Yang kedua, kalau kesiangannya, malamnya tidak maksiat. Nabi kan habis perang, pengajian ya, kalau malam hari paginya bablasan nggak apa-apa karena tidak maksiat. Tapi kalau kesiangannya gara-gara malamnya krambol dan cakro, krambol ya, apa ini? Palapinya apa itu? Cuk, takar itu ya. Wow. Ini kalian hati-hati ya. Saya juga sedang menjaga kalian walaupun kalian tidak tahu. Munculnya outlet 23. Targetnya 23 outlet. Baru 18. 19 tadi pagi baru diresmikan satu lagi. Jadi 19. Minum miras gratis di tempat. Korbannya sudah banyak karena langsung berdampak. Mirasnya berbeda dengan miras-miras sebelumnya. Jadi begitu minum langsung sirai miring, lereng, matanya kiep-kiep, omongannya ngawur, rasis, mesum, seorang dengan itu dampak langsung. Apalagi dicampur dengan sabu-sabu. Kamu mungkin gak sengaja minum, cuma duduk-duduk yang ringan, ini pas ngobrol nengok masih nyampuri, kena itu. Saya heran itu, sabu-sabu sagramnya 2 juta kok dibeli itu. Zaman saya dulu waktu muda, waktu kecil, pengen mabuk itu cukup dengan 100 rupiah. Numpak bis pada buri, muntah-muntah. Mau coba masih numpak gojek pada buri, murah itu 50 juta. Itu di selokan Mataram, di Jayan, lor jembatan, terus belok ngulon ada masjid namanya Al-Jihad. Namanya Al-Jihad, serem ya. Tapi sampingnya outlet 23 itu. Jadi orang harus ke masjid, mampir dan nggak keluar lagi. Itu yang muda-muda. Yang tua-tua buat dari 30 jamaah sekarang tinggal 20. Yang 10 mati. Yang muda-muda masuk outlet 23. Saya kemarin penasaran ya. Masuk juga, Pak. Masuk tapi gak ikut-ikutan. Jadi ceritanya nyelidit. Kan saya punya alamatnya. Cobalah ke sana. Udah dirantai memang. Jadi offline. Tapi yang nggak bisa dibendung kan yang online itu. Nah, saya penasaran ada tulisan itu. Pembeli lewat belakang. Oh, ada tulis. Dirantai tapi ada tulisannya pembeli lewat belakang. Saya coba lewat belakang. Ya cuma iseng aja pura-pura ngebel itu keluar penjualnya. Ternyata di dalam ada orang. Yang bikin saya kaget orang yang pakai jilbab. Sebut namanya enggak ya? Enggak usah ya. Tapi ada alamatnya yang sempat saya lihat. Saya lihat alamatnya. Kos Putri Ashifa. Sebelah barat UNJ. Nah, saya lihat alamatnya Tirton Nirmolo, belakang UNJ. Kos Putri Ashifa. Apa pesenannya? Ciu putih. Satu botol 3 juta. Wow, pengen mabuk aja butuh 3 juta. Tolong ya adik-adik, anak-anakku sekalian, bebaskan diri kalian dari miras, minuman keras. Halo? Nabi melaknat 10 golongan gara-gara minum minuman keras. Pabriknya, distributornya, warungnya, yang nganter-nganter, yang beli, yang membelikan. Walaupun nggak minum, cuma membelikan, bayari, tak bayari, suki duit, bayari, orang mobil, tetap kena laknat. Yang memegangkan gelas, yang megang botolnya, yang mengilingkan. Yang terakhir, yang nonton, nggak minum tapi nonton, kena laknat. Aku bisa, diam saja kok. Harusnya menasehati, tapi kok diam saja, kena laknat. Nah ini tantangan buat adik-adik nanti. Jadi rokis ya, mesti akan lihat. Ya nggak cuma minuman keras, mungkin dia akan lain.
Belum waya pulang, padahal di gerbangnya dirantai. Waya sholat masih cuk di ruang musik. Ono sing bal-balan futsal, ayo wani ra. Bal-balan futsal, waya adzan, wani ra berhenti. Nah, harus berani. Tinggalkan dulu, nanti lagi. Yang penting sholat jamaah dulu. Ini nanti tugas kalian seperti itu, berhadapan dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau contohnya sih kebetulan contoh miras. Diam saja, tidak menyampaikannya, kena laknat. Nabi kan mengajarkan, apabila engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Bila dengan tangan tidak mampu, lisanmu. Bila dengan lisan tidak mampu, fabiqalbi, dengan hati. Tapi ingat, dengan hati itu berarti selemah-lemahnya iman. Berarti iman kita masih lemah. Saya bisa berdakwah di hadapan kalian dengan tangan, tapi nanti bermasalah ya Bu Wati. Sekarang nggak boleh gampang nyupir, nyetot, nyetit, nggak boleh. Kalian bisa melaporkan saya guru kemana? Beda dengan dulu generasi saya. Saya dulu pernah dikamplang guru saya. Kelas 3 SD, pelajaran matematika, saya datangnya terlambat. Gurunya udah di dalam. Pak Pudin, maju. Saya disuruh ngarap matematika di papan tulis. 3 kali 4 tak isi 100. 4 kali 6 tak isi 200. Guru saya marah. Namanya Ibu Sri Marhaini. Pasti kalian tahu ya. Kepala sekolah pakai akik ngambleng saya piung pingsan saya. Jadi orang pingsan, tapi saya nggak jadi pingsan, biar aman. Dalam kondisi setengah sadar saya mikir, ini nggak usah bangun aja lah, dari kamar lagi. Pura-pura pingsan, digotong-gotong, gowone UKS, entok wedang, entok jajan, entok panganan. Pinter tuh saya, ora melu pelajaran. Cerdas saya dulu itu, biar aman seperti itu. Rampungan boleh saya cerita sama bapak saya, Pak. Saya tadi dikamplang guru saya. Tambah lagi dikamplang sama bapak saya. Aku yang bodoh. Aku lebih 400, tambah kamplang lagi. Itu dulu saya. Kamu enggak toh? Enggak. Coba lihat kamplang guru masuk penjara. Orang tua, kamu lapor, wah tambah marah lagi. Sopo ngamplang anak ini? Wah, aku dewi urung tau nyentuh. Ayo jadi bapak orang bener, aneh orang tau disentuh. Wali-wali yang ngamplang aku baru tahu. Itu dulu seperti itu. Ya pengennya saya juga kayak kalian. Harusnya nih dalam batin saya, harusnya guru saya dulu ya nggak langsung ngamplang lah. Nanya dulu, Pak Kudin 3 kali 4 itu 100 kenal dari mana? Itu pas istirahat, saya main, lihat daftar after photo. Tahun 76, saya kelas SD, after photo 3 kali 4 100, 4 kali 200. Jadi begitu masuk kelas, perlu angka gitu, langsung takut. Gurunya nggak nanya, langsung ngampung. Tapi itu dakwah pakai tangan. Sekarang nggak bisa. Di depan rumah saya, kalau saya pulang jam 3 malam, tak hitung ada 20 orang berkerumun melingkar. Oh iya. Coba depan rumah saya, pada saat sarah di mana-mana coba. Kalau saya pakai tangan, bubar, wah remuk saya, arong dulu lawan siji. Saya lapor Pak Camat. Pak Camat tolong depan rumah saya, 20 orang ini minum-minum sama main kartu. Apa jawaban Pak Camat? Ya itu dari dulu gitu, Jogja memang seperti itu, nggak bisa itu. Oh wis, angkat aku. Dengan tangan tidak mampu, lisan nasihat menasehati. Tapi saya juga nggak bisa. Masa orang bulu tak cara mereka, sudah, judi itu haram saya. Ya bisa saya kalah. Kamu besok lawan saat sekolah ya kalah mungkin. Akhirnya saya mengambil cara ketiga, fabiqalbi, dengan hati. Artinya apa? Meninggalkan air mani itu, pindah rumah saya, kandangnya itu. Daripada nanti kena musibah, kemudian saya menghindar. Itu yang dimaksud fabiqalbi,
pergi meninggalkan tempat, tidak nonton, karena kalau nonton ikut juga dalam arena itu, kena sama-sama laknat 10 golongan gara-gara miras. Ini Mas Bagas, rawan remaja yang pertama sedang merebak di kota kalian yang tercinta. Yang kedua, rawan remaja juga ini, munculnya balapan liar. Dulu di Stadion Maguwo, banter-banteran, cepet-cepetan dari sana, jupuk uang 100.000 di atas bata, naik juga, yang menang dapat, sing kalah mati. Sekarang sasarannya jalan-jalan besar yang tidak ada polisi tidur, Jalan Mataram, Monjali, Wijaya. Dulu ini Jalan Lejen Suprapto. Sekarang di pas ini polisi tidur, sudah ada korban itu dari lampu utara sampai lampu selatan. Coba tadi habis Jumatan saya sempat lihat Avanza putih balapan sama Brio hitam. Padahal di Jalan Suprapto, padahal udah ada polisi tidur. Saya sempat ngintip bocah SMA ini belum dari KTP, belum dari semua. Itu tuh hati-hati ya, hati-hati kita. Pokoknya hati-hati lah, walaupun sana nggak, jadi kita tetap hati-hati lah. Itu munculnya balapan liar. Yang ketiga, maaf agak salu ya, siap-siap kalau nanti ada pembagian kondom gratis. Oh iya, jangan, hati-hati ya, jangan. Itu berarti disuruh zina, itu zina terselubung. Alasannya saya tahu itu, alasannya apa? Biar tidak hamil kan? Alasan. Ada kok anak sini, tapi saya nggak ngajar bu, anak kelas 10. Pas saya piket yang kemarin. Tanya Pak, apa? Bagaimana caranya biar kalau berhubungan tidak hamil? Wah, muntap saya itu. Habis orang ngulang, orang itu jenisnya sama perempuan bu. Kalau gitu saya muntap tuh, jadi nggak boleh marah. Tapi terpaksa saya marah, tahu lagi. Iya jangan berhubungan. Pengen nggak hamil berhubungan, ya jangan berhubungan. Saya tahu dia mesti pengen jawaban dari saya pakai kondom gitu tuh. Enak aja, sorry. Sudah boleh capla 10. Tapi nih kudu yang aneh sing ndi. Nek ora kudungan iso digoleki gampang. Aku orang make, ngerti tak make saya. Itu rawan 3 itu. Nah itu semua pernah menjadi pesan-pesan Nabi semuanya. Salah, lupa sudah biasa, tapi jangan yang besar-besar. Saya berharap kalian dakwah di sekolah ini pun tidak perlu sampai berdarah-darah. Beda dengan zamannya saya dulu, kadang sampai berdarah-darah. Kalau dulu nggak ada polisi, dulu nggak ada HAM, sekarang ada polisi, ada HAM, menang pun tetap ditangkap, ya, apalagi kalah di sini-sini. Tapi dalam sejarah memang begitu, Nabi berdarah-darah. Ketika Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, Nabi hijrah. Harapannya di Taif disambut, tapi ternyata disambit. Dilempari batu, dilempari kotoran sambil berdarah-darah, bersembunyi di bawah pohon kurma. Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, itu Jabal Uhud siap aku timpakan kepada negeri Taif. Kata Nabi, jangan, gak usah. Mereka seperti itu karena nggak tahu. Andai saja mereka tahu, nggak mungkin melempariku. Nabi kita seperti itu. Nah kalau mau niru, ini sifat Nabi yang bagus ini. Nabi dinakali tetap baik. Kira-kira bisa tidak? Coba ya. Itu bedanya dengan Nabi lain loh ya. Nabi lain dinakali turun musibah. Nabi Hud dinakali turun awan panas. Awan panas 6 hari berturut-turut dengan panasnya suhunya 6.000 derajat. Coba ada-ada yang berdua dan umum itu baru 100 derajat. Merapi erupsi dulu, Wedus Gembel itu baru 900 derajat. Paku dicelupkan meleleh itu baru 900 derajat. Awan panasnya Nabi Hud yang menimpa umatnya kaum Samud itu 6.000 derajat dengan kecepatan 500 km per jam. Habis itu umatnya gara-gara ngelek-ngelek Nabi Hud, balasannya musibah.
Nabi Soleh dakwah umatnya beling, turun musibah, petir nyambar-nyambar 3 hari. Itu Nabi Soleh 3 hari petir coba. Kita kadang nggak sehari, baru sekali ya, pagat jantungan. Ini 3 hari coba, habis umatnya Nabi Soleh. Umatnya Nabi Nuh, Dzurriyyat Qabil, beling apa? Musibah banjir bandang pertama terbesar di dunia, habis umatnya. Umatnya Nabi Lut, Sodom, ya, di Yordania itu ada 50 kota, tapi yang kena musibah 5 kota, termasuk Sodom, Gomora. Jadi 5 kota ini penyimpangan seksual. Lanang seneng lanang, wedok seneng wedok, tapi masih single ya. Yang ini laki-laki sudah berkeluarga seneng laki-laki, yang ini wanita sudah berkeluarga seneng perempuan, yang kelima seneng sama binatang. Dan ternyata sekarang masih ada di Amerika, wong kawin karo babi, takut warisannya jatuh kepada istrinya, akhirnya dikawini babi. Jadi nanti dapat warisan babi. Wanita Jepang lebih suka kawin dengan robot ciptaannya daripada laki-laki. Orang kanggo yang Jepang ini. Ngeri kok itu. Ini terjadi di zaman Nabi Lut. Nabi Lut marah, datang musibah, 5 kota dicukil dengan 1 sayap oleh malaikat Jibril. Jadi kayak baki, isinya 5 mangkok. Dia angkat sampai ketinggian langit pertama. 5 kota itu diwalik. Kira-kira bayangan kalian gimana? Bakso 5 mangkok diwalik, tumblek loh. Semuanya jatuh dari langit pertama sampai ke bumi jatuh. Mati. Orang mati benar, orang mati. Masih dihujani batu neraka, dan batunya ada tulisannya itu. Mulyono, Mulyadi, Sartono. Jadi kayak rudal itu. Peluru kendali ada namanya. Jadi nggak bisa menghindar. Walaupun lari keluar kota kena itu. Kayak peristiwa Ababil dulu yang meruntuhkan Mekah itu ya. Itu ada namanya, jadi ngincur ngejar terus batu nerakanya. Habis itu dan dijungkir balikan kotanya, sekarang menjadi laut mati, menjadi wisata itu ya. Itu dulu umatnya Nabi Lut, namanya kaum Sodom. Umatnya Nabi Musa, kaum Madian, ya seperti itu kena musibah. Umatnya Nabi Syuaib, Al-Aikah, ya kena musibah. Tapi Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad disakiti masih berbaik sangka. Nanti dulu ya malaikat sabar. Mereka nggak tahu. Biar saya berdarah-darah nggak apa-apa. Sampai Nabi begini loh doanya. Ini kalau bahasa saya, ya Allah, adalah terserah jenengan. Jenengan kalau saya berdarah-darah dengan senang, ya terserah. Yang penting dengan senang. Aku terima ya Allah. Itu doanya Nabi luar biasa itu ya. Nabi berdarah-darah. Jadi kalau kita sampai berdarah-darah, ya nggak masalah. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang sakti, dipukuli nggak apa-apa, dibelemi kuat, itu bukan umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya limbat, mengenai paku dan sebagainya. Wajar ya itu Nabi. Seperti itu. Dan anak sekalian, itu beberapa sifat-sifat Nabi yang umum yang kelihatan. Nah, sifat unggulnya, ini buat yang perlu waktu panjang ini, tapi nggak bisa ya, kapan-kapan saja insya Allah, tapi nggak janji. Tak tunjukkan inti besarnya saja, Nabi itu betapa besar cintanya kepada hambanya, kepada umatnya, dunia akhirat. Maka kalian sebagai pengurus rohis diharapkan punya cinta kepada umat kalian. SMK Negeri 1, teman-teman kalian, cinta yang positif, tidak banyak berharap. Bisa? Insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu Guru juga punya rasa cinta kepada kalian tanpa pamrih. Belajar dari Nabi Muhammad, betul-betul cinta kepada umatnya, dunia akhirat, tidak berhenti di dunia, sampai di akhirat pun beliau cinta kepada umatnya,
bahkan menjanjikan yang namanya syafaat. Syaratnya cuma satu, perbanyak membaca sholawat. Apa sholawat? Minimal sallallahu alaihi wasallam. Minimal satu kali. Nah, kalau pengen banyak, ya banyak. Ada yang punya utang? Oh nggak ada ya, anak nggak punya utang. Kalau saya sama guru, ada yang utangnya banyak, 1000 kali sholawatnya. Orang kuat, dicicil. Tiap sholat 200, 5 kali kan 1000. Ya minimal itu. Insya Allah mendapatkan sholawat. Sholawat syafaat kemudahan urusan di dunia, urusan yang ringan-ringan. Halo? Kalian sering nggak di perempatan lampu abang terus? Coba banyak sholawat, insya Allah hijau terus. Saya kadang orang sendiri, tuh abang terus apa ya? Oh sholawatnya kurang. Ya, tak beresin sholawatnya, alhamdulillah merah terus, merah terus, hijau terus. Berarti masih mulai nggak mau terang, kok sholawat terus? Wah ini sholawat orang beres ya. Tak beresin sholawatnya, alhamdulillah. Di dalam terang sampai rumah beres lagi. Alhamdulillah. Yang perkara kecil-kecil itu, yaitu bisa diselesaikan dengan sholawat. Aduh, kurang PR. Buatnya belum bu. Baca sholawat. Insya Allah aman. Saya dulu pernah mengamalkan surat Yasin ayat 9. Apa enggak? Enggak apa? Apa enggak tuh? Nanti dibuka ya. Ayat 9. Dulu naik bis nggak bayar sampai 3 kali, ya. Tapi lama-lama konangan karena untuk kejahatan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsyana fahum la yubsirun. Begitu masuk bis, kena kondektur nggak lihat saya, jadi orang ditagih. Aman. Tapi cuma 3 kali berarti berbuat saya urung motor mesti ditagih, ayo bayar, gua konangan. Dulu pas Senin upacara ya, saya jadi murid pernah. Waktu kalian aman dong, ayo sekolah saya dulu sampai digucar-gucar kepala sekolah masuk kelas. Ya, mungkin saya pernah jadi kepala sekolah dulu, gara-gara ikut upacara. Saya tahan itu pakai surat Yasin, mental itu. Saya mikir kasihan kepala sekolahnya ya. Pada yang salah saya. Ya, sekali aja, setelah itu ya nggak boleh, ya untuk kejahatan nggak boleh. Surat Yasin ayat 9. Pakai sholawat bisa mendapatkan syafaat. Yang pertama kemudahan urusan di dunia, yang kedua kemudahan di alam kubur, yang ketiga besok ketika lewat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Sambung ya Bu Wati? Saya kira sampai di sini pesan-pesan saya dan titipan dari Bapak Ibu Guru untuk kalian sebagai siswa yang terpilih menyunggi amanah berat sebagai rokis. Tidak cuma untuk senang-senang, wah ada baca-baca, tidak, tapi punya kewajiban berdakwah, menyampaikan kebenaran semampu kalian. Lisan bisa, silakan. Tangan bisa, silakan. Tidak bisa, fa biqalbi, dengan hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.